Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, NIM O0220073, Prodi Kepelatihan Olahraga, Fakultas Keolahragaan, Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Sejarah dan Asas Keolahragaan. Untuk lebih lanjutnya, simak video berikut. Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang sejarah olahraga, berikut ini adalah pengertian tentang sejarah. Yang secara garis besarnya, sejarah adalah cerita tentang peristiwa dan kejadian pada masa lampau, dan kejadian tersebut benar-benar terjadi pada masa itu. Sejarah menurut pendapat ahli. Menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan-bahan kenyataan atau sumber sejarah. Menurut Muhammad Ali, ada 3 pengertian sejarah. Yang pertama, jumlah perubahan-perubahan dan kejadian atau peristiwa dalam kenyataan. 2. Cerita tentang perubahan-perubahan kejadian dan peristiwa dalam kenyataan. Pada intinya, kesimpulan sejarah ada 3 bagian, yaitu 1. Sesuatu peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi dan peristiwa atau kejadian tersebut telah berlalu. 2. Riwayat dari yang tersebut dalam nomor 1. 3. Segala bentuk pengetahuan tentang masa lalu yang dapat berisi tentang duduk persoalan tentu pada umumnya. 2. Khususnya tentang masyarakat tertentu. Perkembangan olahraga di Indonesia. Perkembangan olahraga pada zaman prasejarah. Penjas atau olahraga merupakan suatu aktivitas untuk upaya menciptakan kekuatan dan pengembangan kesadaran kelompok yang dilakukan oleh keluarga untuk tujuan utama untuk hidup. Bentuk olahraga pada masa prasejarah tersebut, olahraga yang mulai dikenal adalah renang, dayung, lari, gulat, memainkan senjata, bela diri, dan tari-tarian perang. Perkembangan olahraga pada masa sebelum penjajahan. Kebudayaan Hindu. Bentuk latihan jasmani, yoga, bertapa, mengheningkan cipta, dan tari-tarian. Tujuan penjas pada masa itu adalah penguasaan sikap badan dan ketahanan tubuh dari kekurangan agar bisa membebaskan jiwa dari jasmani. Anjuran Sangyang Kamahayanika, begitu pula badanmu, jangan menderita di diri. Jangan berpandangan kepada makanan yang mengenakan. Perihalalah tubuhmu, karena kesehatan tubuh adalah jalan mendapatkan kebahagiaan. Kebudayaan Islam. Bentuk-bentuk aktivitas jasmani pada kebudayaan Islam adalah bentuk latihan atau keterampilan untuk keperluan bela diri dan rekreasi, seperti menunggang kuda, memainkan senjata, kekebalan tubuh, dan perang. Olahraga tradisional, sodoran, senenan, debus, ujungan, tari sendati, kecak, pendet, loncat nias, orpres, pencak silat, dan kombat. Sejarah olahraga pada zaman penjajahan. Pada masa penjajahan Belanda mendarat di Indonesia, tepatnya di Banten pada tahun 1596 dan menguasai Indonesia pada tahun 1816 hingga 1942. Akhir abad ke-19,
mulai diajarkan bentuk latihan jasmani seperti atletik, senam, sistem space maul, kasti, bola bakar, sepak bola, dan bola tangan. Nomor perlombaan yang sering dilombakan: nomor lari, jalan, lompat jauh, lempar, pancalomba, dan dasar lomba. Zaman penjajahan Jepang. Tujuan penjas pada zaman itu untuk membentuk manusia yang setia kepada Jepang dan berkemampuan perang yang baik. Bentuk latihan: koreng, latihan baris, kendo, bela diri Jepang, taiso, senam, dan terakhir senam bayonet. Perkembangan olahraga pada masa kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 dan sampai 1950. Pertumbuhan pembinaan gerakan olahraga di lembaga pemerintahan. Inspeksi olahraga berubah. Inspeksi pendidikan jasmani langkah 2. Dibentuk bagian penjas, kursus aplikasi penjas, sekolah olahraga, training center sebagai persiapan Olimpiade. Juli tahun 1949 terdapat reorganisasi Kementerian PP dan K. Jawatan Pendidikan Masyarakat dan Jawatan Pengajar, Jawatan Kebudayaan. Pertumbuhan pembinaan gerakan olahraga di masyarakat. Pada tahun 1946, tepatnya di Surakarta, pertemuan tokoh olahraga dari gerakan olahraga Gelora dianggap sebagai kongres olahraga pertama. Hasil kongres tersebut dibentuk PORI atau Persatuan Olahraga Republik Indonesia, dibentuk KORI atau Komite Olimpiade Republik Indonesia, yang akhirnya berubah jadi KOI, Komite Olimpiade Indonesia, yang diketuai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. PON pertama pada tahun 1948 dan PON kedua pada tahun 1951. Tahun 1952 terjadi perubahan pada KOI yang dulunya beranggotakan organisasi olahraga, direvisi menjadi beranggotakan orang-orang. Pada konstelasi baru, koordinasi antara organisasi kurang erat, tapi koordinasi cenderung diperlukan hanya dalam soal-soal adanya kepentingan bersama seperti PON dan Asian Games. Perkembangan organisasi olahraga di Indonesia. Pada tahun 1946 sampai 1949, PORI mengutamakan persatuan dan kesatuan atau sentralisasi, sedangkan KORI khusus hubungan luar negeri. Pada tahun 1949 sampai 1951, organisasi diberikan otonomi desentralisasi tugas. PORI sebagai koordinator dan penyelenggaraan usaha di luar negeri. KOI tetap berhubungan dengan luar negeri. Tahun 1951 sampai 1954, organisasi tetap dalam bidangnya masing-masing. KOI mengoper tugas PORI di samping tugasnya sendiri. Masalah-masalah KOI: melaksanakan dasar dan ide PON 1948, menjadi anggota AGAVI tahun 1950 dan IOC tahun 1952,
mengirim atlet Asian Games ke Olympic Games. Hubungan dan organisasi olahraga negara lain, mengumpulkan bahan-bahan dalam administrasi, hubungan dan koordinasi antara organisasi olahraga dan pemerintah. Pada tahun 1950 hingga 1950, perkembangan instansi atau badan pembina olahraga. Bagi Dewan Asian Games Indonesia dibentuk tanggal 11 Mei 1959. Hasil konferensi KOI di Kaliurang 7-8 Agustus 1958. KOI, Komite Olimpiade Indonesia, Badan Pembantu DAGI untuk keperluan HI. BTI, Biro Tim Indonesia. Pelaksana teknis AGI 6. KOGOR, Komando Gerakan Olahraga, badan keolahragaan tertinggi yang dipimpin oleh Presiden. Indonesia keluar dari IOC. Alasannya karena adanya penolakan Indonesia pada Israel dan Taiwan saat Asian Games keempat. Indonesia mengambil sikap keluar dari IOC juga karena IOC memutuskan keputusan secara sepihak tanpa mendengarkan alasan dari Indonesia. KOI saat itu dimotori oleh Sri Paku Alam. 5 program dasar rencana program dasar rencana 30 tahun olahraga. Mempertinggi potensi fisik nasional, gerakan massal olahraga, memperluas dan mengimplementasikan gerakan olahraga di lingkungan pemuda atau pelajar. Membina olahragawan yang potensial dan berbakat untuk mencapai prestasi. Menyediakan kelengkapan material atau spiritual untuk penyelenggaraan program olahraga. Pengondisian hasil GEDO dan penyelenggaraan gerakan Gandeo.